Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Ana Yulvia dari Fakultas Informatika PJJ di Telkom University Bandung. Dan hari ini saya akan membahas mengenai sesuatu yang dekat banget nih sama kehidupan kita sehari-hari, tapi juga bisa menghasilkan masa depan dan hitungan minggu kalau kita tidak berhati-hati. Kita langsung saja ke slide materinya. Nah, topik yang akan kita bahas itu adalah bahaya judi online dan pentingnya data pribadi. Sebelumnya, saya akan bertanya nih, pernahkah kalian atau pernahkah kamu main kartu taruhan kecil-kecilan dengan teman, atau main tebak-tebakan PBB, atau iseng buka situs studi, misal tebak skor bola, dan merasa dicurangi dan emosi, tapi rasanya kesal kan, merasa tidak adil. Nah, di sini akan kita bahas ya, judi online dan tentunya data pribadi. Di sini terdapat tagline berita bahwa pemain judi online di Indonesia capai 8,8 juta, mayoritas anak muda. Jadi ini perlu kita perhatikan sih. Kita perlu waspada dalam menyikapi hal ini. Oke. Selanjutnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota tim kami. Yang pertama ada Riko Adrian yang berkuliah di PJJ Informatika TMU. Pekerjaan saat ini adalah software engineer. Kemudian ada saya sendiri, Ana Zulfia, yang berkuliah di jurusan yang sama di PJJ Informatika TMU. Pekerjaan saat ini adalah production operator. Kemudian yang terakhir ada Genadik yang kuliah di PJJ Informatika TMU dan pekerjaan saat ini adalah software developer. Nah, kita akan bahas apa judi online itu. Judi online adalah aktivitas taruhan uang melalui platform digital, website, atau aplikasi dengan harapan mendapat keuntungan dari hasil yang tidak pasti. Nah, mmm, jadi ini tuh sering terasa kayaknya menang sih sedikit lagi, padahal itu nggak pasti ya. Nah, jenis-jenis judi ini di sini ada banyak, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama ada kasino online, atau bisa berupa slot, poker, dan blackjack. Nah, slot online sendiri ini bentuknya mirip mesin jackpot dengan gulungan simbol. Tinggal kita spin, gulungan itu bakal muter dan berharap si gulungan itu sejajar. Nah, bahayanya apa? Bahayanya dibuat penuh animasi, warna terang, suara menang yang bikin manis. Kemudian poker atau blackjack online ini tuh seperti main kartu yang melawan pemain lain atau melawan sistem. Nah, tapi di banyak situs ilegal, bandar bandar itu bisa atau kartu sehingga pemain sering kalah. Nah, kemudian ada taruhan olahraga yang bisa berupa bola, basket, golf. Nah, ini tuh berupa prediksi hasil pertandingan ya. Bisa berupa skor bola, menang atau kalah, jumlah gol, dan lain-lain. Formatnya itu seperti pasang tebakan, lalu nunggu hasil pertandingan. Nah, bahayanya apa? Bahayanya bisa bikin ketagihan nonton dan taruhan terus-menerus karena berasa hampir bermain. Kemudian ada kartu online, dapat berupa domino atau capsa. Nah, ini tuh semacam permainan kartu lokal yang dijadikan ajang taruhan uang. Mungkin bentuknya sederhana, tapi banyak situs yang memanipulasi kebahagiaan kartu ini. Jadi pemain itu merasa sial padahal kartunya memang tidak diatur. Nah, kemudian ada togel atau online. Pasti udah nggak asing dong sama istilah togel ini, karena sering ada SMS nyasar ya dari oknum bahwa kayak udah dapat nomor togel berapa gitu. Jadi ini bisa berupa menebak angka keluaran. Contohnya 4D atau 3D atau 2D. Banyak situs menampilkan angka keluaran palsu yang mereka kontrol sendiri. Jadi pemain merasa sedikit lagi benar nih, padahal angka sudah tepat.
Nah, yang kelima ada skimming atau gaya item. Nah, ini bisa menggunakan item game ya, bisa berupa skin senjata, kostum, dan lain-lain sebagai taruhan. Nah, ini tuh banyak terjadi di game FPS atau MOBA. Gamenya bisa bernilai ratusan ribu atau bahkan sampai jutaan. Jadi sering menjadi target scam. Dan perlu diingat ini adalah bahwa semua kegiatan judi online ini termasuk ilegal, teman-teman. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang KUHP Pasal 506, yaitu hukumannya penjara maksimal 1 tahun dan denda sebesar 100 juta rupiah. Kemudian, nah, orang di dunia nyata ini butuh skill tangan. Kenapa? Karena pada saat kita main kartu itu bisa saja sudah ditandai ya oleh oknum ini. Nah, kartu ditandai. Kemudian sleight of hand atau kong kaling kong. Ini diputar-putar si kartu. Kemudian pada saat terjadi, danu bisa jadi berat sebelah atau electric use. Jadi ada cara melempar yang khusus yang hanya mereka yang tahu. Nah, yang perlu di-highlight, bandar ini bisa mengontrol hasil. Jadi bukan soal hoki. Selanjutnya, orang di dunia digital itu butuh skill coding. Kenapa? Ada yang namanya program RNG. Itu merupakan random number generator, merupakan program yang mengatur semua hasil pemenang. Jadi memiliki kontrol penuh. Pemilik situs ini bisa atur kapan kamu menang atau kapan kamu kalah. Nah, strategi bandar itu apa? Jadi mereka akan kasih kita menang di awal. Kemudian kita ketagihan bikin ketagihan. Kemudian habiskan uang kami. Kemudian kita main lagi kalah, main lagi kalah, main kalah. Sampai habis ini. Nah, apakah janjinya benar-benar acak? Itu tidak ya, teman-teman. Selanjutnya, modus video online. Ini ada beberapa cara untuk menjerat korban. Yang pertama ada spam SMS atau WhatsApp dengan bunyi gratis. Biasanya ini spam ini dari nomor acak ya teman-teman. Nomor acak, jadi mengirim SMS atau WhatsApp tentang judi, mengiming-iming kita agar kita ikut dalam memainkan judi online tersebut. Nah, kemudian ada iklan di media sosial dengan influencer palsu. Jadi influencer ini biasanya disewa agar bisa mengiming-iming kita dalam mempromosikan judi online ini di media sosial. Jadi kita sering menyangkanya oh influencer ini juga ikut berarti aman. Padahal enggak ya. Padahal bisa saja influencer itu palsu atau bisa aja disewa. Nah, kemudian ada promo atau deposit 50.000 dapat 100.000. Siapa coba yang nggak tergiur promo 50.000 dapat 100.000? Pasti orang tua bakal bakal tertarik ya. Kita deposit hanya 50.000 tapi kita bisa dapat 100.000. Balik lagi ke inti awal, ini ilegal ya. Ini ilegal dan hukumnya pun haram. Kita nggak mungkin bisa ubah uang 50.000 jadi 100.000 dengan hanya menggunakan situs ilegal. Hanya deposit uang aja dan kita nunggu hoki-hokian itu enggak. Kemudian yang keempat ada referral itu ajak teman dapat komisi. Jadi ini membawa keuntungan untuk si pengajak dan juga si oknum yang pemilik situs video online. Jadi teman yang bisa mengajak temannya lagi untuk mengikuti judi online ini itu akan mendapat komisi dari oknum situs dan oknum situs pun mendapat banyak keuntungan dari korban. Kemudian yang selanjutnya ada customer service yang responsif 24/7. Jadi mereka sudah menyiapkan customer service nih, yang mana kalau kita butuh kita tinggal chat untuk customer service ini menanyakan hal apapun lebih dalam mengenai judi online ini dan mereka sangat responsif.
Jadi kita senang ya kalau di responnya cepat dan jelas, tapi ini balik lagi, ini nggak benar. Kemudian di sini ada demo algoritma, jujur versus yang di sini terdapat ini aplikasi yang kebetulan sudah dibuat oleh salah satu anggota kelompok kami, yang ini merupakan simulasi jujur, ada terdapat angka 1 sampai 6 keluar secara acak dan valid, dan juga ada simulasi curang, yaitu angka pilihan tidak pernah keluar mesti dilempar 1000 kali. Kenapa? Karena yang dilawan itu bukan keberuntungan, tapi algoritma yang sudah disetting untuk bikin kamu kalah. Kita coba buka dulu ya aplikasinya. Nah, di sini terdapat mini game ya. Eh, Masukkan tembakan Anda 1 sampai 6. Misalnya kita masukkan angka 1 dan acak dadu. Nah, ini keluarnya akan salah ya. Tembakan Anda 1 hasil dari 6. Maaf, Anda kalah. Jadi, kita tuh dikasih ada 5 kesempatan lagi kan. Meskipun kita sudah mencoba memasukkan angka 2, 3, 4, 5 sampai 6, itu hasilnya bakal tetap kalah. Karena apa? Karena ini bukan soal hoki ya. Bukan soal hoki ketika kita masukin angka 2, 5 kali bisa jadi kita menang, itu enggak. Karena ini aplikasi ini udah dirancang dengan algoritma yang bikin kita itu kalah. Mau masukin angka 6 1000 kali, hasilnya akan tetap sama, itu kalah. Begitu. Kita balik lagi ke materi. Nah, bahayanya apa? Yang pertama, kecanduan. Kecanduannya bisa menjadi 4 faktor ya. Yang pertama ada desain yang bikin nagih atau sound effect, warna-warni, ilusi yang sedikit lagi menang. Nah, itu tuh bisa bikin kita ketagihan karena desain yang menarik. Kemudian yang kedua, itu dapat memicu dopamin di otak yang memunculkan rasa senang dan rasa ingin lagi bermain, ingin lagi bermain. Yang ketiga, lingkaran setan. Di mana apabila kita kalah, kita bakal penasaran, kemudian balik modal, dan kalah lagi. Gitu terus sampai wah kita habis. Kayak gitu terus. Nah, yang keempat, dampaknya sekolah bisa terganggu, hidup juga bisa terganggu, tidak terganggu, dan hubungan jadi rusak. Iya. Dan yang kedua, ada kerugian finansial. Nah, kerugian finansial ini bisa mencakup uang yang habis, otomatis tabungan juga habis. Nah, imbasnya apa? Imbasnya kita bisa bohong ke orang tua untuk minta uang. Kita minta uang buat bayar SPP sekolah, padahal untuk bayar kerugian yang kita keluarkan pada saat main judi online. Nah, yang ketiga, ini faktor buruknya kita bisa mencuri untuk deposit. Ini biasanya terjadi untuk orang-orang yang hampir menyerah ya. Dia menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang dia inginkan sampai-sampai melakukan hal-hal yang tidak dibenarkan. Nah, yang keempat, terjerat pinjam ilegal, kemudian mendapat bunga yang gila, dan minusnya, plusnya dikejar debt collector. Jadi hidup kita itu dijamin nggak akan tenang. Nah, yang perlu di-highlight apa? Tentang kerugian masyarakat Indonesia ini triliunan rupiah, dan sebagian besar memang anak muda. Selanjutnya, jebakan data pribadi. Pada saat kita mengklik link judi online, itu kita memasuki laman atau situs yang berbahaya ya. Otomatis kita bisa mendaftar, kita harus mendaftar. Dan pada saat mendaftar, kita harus kasih nama HP, email, dan rekening, dan data-data pribadi lainnya. Nah, dari link ini bisa mengandung malware atau virus dan atau spyware, yaitu mata-mata. Nah, program jahat ini bisa mencuri data kita secara diam-diam. Jadi situs judi ini merupakan sarang penjahat cyber. Nah, kita bahas itu apa data dari itu.
Nah, data pribadi menurut UU PDP itu merupakan informasi tentang seseorang yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya. Nah, jenis-jenis data pribadi ini ada data umum dan data sensitif. Data umum bisa berupa nama lengkap, tanggal lahir, alamat, nomor HP, atau email, dan sebagainya. Data sensitif bisa berupa NIK, KTP, rekening bank, data kesehatan, biaya agama, atau aliran lainnya. Nah, mengapa data pribadi berharga? Karena informasi tentang seseorang yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya. Kemudian, di sini terdapat jenis-jenis ancaman keamanan data. Yang pertama, ada phishing atau link palsu untuk mencuri akses. Ini sering terjadi di beberapa waktu. Jadi ada spam yang mengirimkan link dengan studi case yang banyak lah ya. Ada yang ada undian, kita dapat undian, dapat dapat hadiah berapa ratus juta, tapi kita harus masuk ke link itu untuk melihat informasi lebih lanjut. Nah, jadi kita nanti akan memasukkan password. Password itu bisa dicuri. Kemudian ada malware, itu virus yang mencuri data kita. Ini ada spyware, program mata-mata di HP. Biasanya ini tuh ada karena adanya aplikasi yang terinstall secara sendirinya. Jadi kita merasa nggak pernah install aplikasi ini, kok tiba-tiba ada. Nah, itu harus hati-hati, bisa jadi itu spyware atau program mata-mata di HP kita. Yang keempat, ada data breach atau kebocoran database. Yang kelima, ada social engineering atau manipulasi psikologi. Nah, ini sih tanda-tanda yang kemarin ini. Tanda-tandanya biasanya baterai cepat habis tanpa sebab. Kemudian HP sering panas berlebihan, baterai internet cepat habis. Kemudian muncul aplikasi yang tidak diinstal. Jadi yang seperti saya jelaskan sebelumnya, yang di spyware. Kemudian HP jadi lambat dan sebagainya. Kalau teman-teman merasakan kejadian-kejadian ini, keadaan-keadaan seperti ini, teman-teman harus berhati-hati karena ini merupakan tanda-tanda HP yang kena malware. Nah, bahaya data yang sudah tercuri adalah adanya penipuan finansial. Jadi data kita bisa dipakai untuk tagihan pinjol ilegal atas nama kami. Kemudian membobol akun e-wallet atau e-banking dan meraup semua isi uang yang ada di akun e-wallet. Yang kemudian yang selanjutnya ada pencurian tidak sadar. Itu berupa akun sosmed seperti IG, TikTok, Facebook, WhatsApp, dan lain-lain bisa dihack dan dipakai tipu teman-teman untuk minta pulsa atau transfer. Ini mengingatkan saya pada kejadian saya pernah mengalami juga bahwa teman saya minta transfer dan ternyata itu bukan akun teman saya. Jadi teman saya pun nggak tahu kalau akun dia di-hack. Itu bahaya banget sih. Nah, yang selanjutnya ada pemerasan atau blackmail atau subversion. Nah, ini bisa berupa supaya akses galeri foto dan video. Dia bisa mencari foto atau video pribadi atau aib kita. Nah, kemudian memeras itu transfer uang atau foto akan disebar. Jadi untuk pengguna handphone, pengguna teknologi di zaman sekarang itu kita harus lebih bijak lagi dalam menggunakannya. Jangan sampai kita memotret foto atau video pribadi kita, walaupun kita nyangkanya ini aman, nggak diupload karena bisa saja ancaman cyber itu ada ya. Seperti ini contohnya pemerasan blackmail, toxic section. Nah, kemudian yang terakhir ada spam dan phishing. Nah, spam phishing ini bisa berupa data yang dijual ke jaringan penipuan. Kemudian dibombardir SMS atau WA atau bahkan telepon penipuan seumur hidup. Jadi
hidup kita dijamin gak akan tenang sih. Kemudian, cara melindungi data pribadi. Ada langkah dasar keamanannya. Yang pertama, kita harus menggunakan password yang kuat. Minimal 12 kata gabungan huruf, angka, atau simbol. Nah, harus unik ya berarti ini passwordnya. Yang kedua, aktifkan two-factor authentication di semua akun. Ketiga, ganti password secara berkala 3 sampai 6 bulan dan jangan pakai password yang sama untuk banyak akun. Kemudian jangan save password di browser tadi. Nah, untuk keamanan smartphone-nya, aktifkan lock screen seperti biasa, bisa PIN, pattern atau pola, biometrik, dan lain-lain. Kemudian, download aplikasi yang hanya dari official store. Jangan dari link-link yang tidak jelas asalnya benar. Juga cek permission aplikasi sebelum diinstal. Yang keempat, update OS dan aplikasi secara rutin. Kemudian yang terakhir, install aplikasi yang tidak digunakan. Selanjutnya, jika data sudah terlanjur bocor, apa sih yang harus kita lakukan? Ini terdapat 6 langkah darurat yang harus dilakukan. Yang pertama, segera ganti password semua akun. Yang kedua, hubungi bank untuk blokir rekening atau kartu. Yang ketiga, laporkan ke platform email atau sosmed dan lain-lain. Yang keempat, lapor ke polisi atau cybercrime. Yang kelima, screenshot semua bukti komunikasi. Yang keenam, beritahu keluarga atau teman agar tidak tertipu. Nah, berikut ini tersedia kontak darurat apabila teman-teman ingin menghubungi ya. Ada BSSN atau Balai dari Cyber. Teman-teman bisa mengakses laman patrolicyber.id. Dan untuk jika untuk masalah finansial bisa hubungi 157. Untuk polisi cybercrime bisa hubungi 110 atau laman polri.go.id. Kemudian untuk kominfo bisa hubungi 159. Nah, intinya itu dari penjelasan yang saya jelaskan, kita tuh harus waspada. Jangan jadi korban berikutnya. Karena judi online ini adalah penipuan, bukan game hoki, tapi sistem yang disetting agar benar selalu menang. Dan judi online juga adalah jebakan data. Karena sekarang penjahat cyber dengan mengklik link saja sama dengan mendapatkan data pribadi itu penjahat. Jadi bijaklah dalam menggunakan teknologi, jangan mudah tergiur, dan harus senantiasa kita mengingatkan satu sama lain dan cek apabila terdapat hal-hal yang aneh segera hubungi kontak-kontak darurat masing-masing sesuai badan. Nah, terima kasih. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.